Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santriku yang saya cintai, hari ini hari yang kedua untuk masa orientasi siswa baru. Materi kali ini adalah yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu agama. Ya. Kenapa kita belajar adab? Karena hanya dengan adab seorang bisa mendapatkan ilmu agama. Adab itu adalah metode. Adab itu adalah cara. Adab itu adalah etika. Ya. Karena ilmu agama adalah suatu yang sangat tinggi dan sangat agung. Tidak mudah seorang mendapatkannya. Untuk mendapatkannya dia harus menggunakan adab. Kita langsung saja, kita akan bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, imamud dunia, imam kita semuanya. Ya, Imam Syafi'i di sini menyebutkan ada 6 adab. Setidaknya 6 adab seorang bisa mendapatkan ilmu agama. Silakan nanti bisa dilihat dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Artinya, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Aku akan kabarkan kepada kamu, aku akan berikan kepada kamu penjelasan-penjelasan tentang 6 hal ini. Ya, jadi Asy-Syafi'i rahimahullah, anak-anakku sekalian, ini ada 6 hal, ya, ada 6 hal yang harus ada pada seorang penuntut ilmu agama kalau ingin mendapatkan ilmu dengan baik. Ya. 6 hal ini, adik-adikku sekalian, adalah syarat agar ilmu itu berkah. Ya. Apa bedanya berkah dengan banyak? Banyak orang yang mendapatkan ilmu banyak saja, tapi kurang berkah. Berkah itu bermanfaat, berkah itu berguna, berkah itu ilmunya akan membuat hati itu tenang. Berkah itu akan membuat kita semakin tawaduk kepada Allah. Berkah itu akan membuat kita mengetahui hakikat hamba, bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang baik. Tapi kalau hanya sekitar banyak saja ilmunya, banyak, orang berilmu tapi dia sombong. Dia berilmu tapi dia tidak bisa mengajarkan. Dia berilmu tapi adabnya kurang. Dia berilmu cuman tidak bisa mempraktekkan di kemudian hari. Ilmunya banyak, ijazahnya sampai setumpuk, ya, dari SD sampai doktor ada semua, tapi hari-harinya tidak mencerminkan seorang yang berilmu. Nah, maka kenapa Asy-Syafi'i rahimahullah membuat adab ini? Supaya apa? Ilmunya berkah. Karena ilmu yang berguna itu hanya ilmu yang berkah. Nah, yang pertama kita bahas, kata beliau zakain. Bahasa Arabnya apa? Zaka. Ini bahasa Arabnya. Zakain. Apa zaka artinya? Kecerdasan hati. Ya. Jadi kalau pengen belajar agama harus punya kecerdasan atau hati. Yang membedakan kita dengan hewan. Apa itu hewan? Hewan dia punya akal. Maka seorang yang belajar ilmu agama harus punya hati, harus punya akal. Dia harus berbeda dengan hewan. Sikapnya berbeda. Dia banyak berpikir, banyak tadabbur. Tidak main ke sana kemari, hari-harinya tidak ada aturan yang jelas. Berbeda pakaiannya, berbeda semuanya. Ya. Dia harus memiliki apa? Kecerdasan. Mau berpikir, mau menghafal, mau untuk mencermati, ya. Maka matanya tidak seperti hewan pelanga pelongo ke sana kemari, tengok sana tengok sini, semuanya dilihat. Ada video semuanya dilihat, tidak. Dicerna betul, setiap yang masuk ke dalam otaknya dicerna dengan baik. Ini kalau kita pengen menjadi santri atau penuntut ilmu yang baik.
Ya, jelas ya. Yang kedua, nah, ini penting, semangat. Kata beliau wa hirsin, bahasa Arabnya semangat, hirsin. Nah, dengan semangat adik-adik, subhanallah, tidak mungkin seorang mendapatkan sesuatu yang mahal kalau dengan santai-santai. Ya. Kalian di dunia saja pengen mendapatkan uang 100.000, ya, tidak mungkin hanya dengan tidur, tidak bisa. Harus bekerja dengan semangat. Kalau kerja juga tidak sembarangan, ada prosesnya, ada caranya, ikuti prosedur, semangat. Tidak mungkin ada rezeki jatuh kepada orang yang tidur, kipas-kipas tidur-tidur, nggak mungkin dapat ilmu. Ya. Lihat para petani di sawah, lihat para guru atau PNS, semuanya dengan semangat mereka mendapatkan hartanya. Apalagi ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa didapat kecuali mereka yang semangat. Ya. Ditambah lagi yang ketiga, anak-anakku sekalian, harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kecerdasan tidak cukup, semangat saja tidak cukup, harus sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh, ijtihadin, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, dzakain wa hirsin wa ijtihadin. Sungguh-sungguh. Ya. Cari waktu yang baik, malam-malam bangun sholat malam, ya. Siangnya sholat duha, datang ke kelas pagi-pagi, ya, makan tepat waktu. Nanti kalau di pondok ada waktu makan, ada waktu tidur, ya, ada waktu mandi. Disiplin. Apa arti sungguh-sungguh? Disiplin, adik-adikku sekalian. Nah, ini yang membedakan antara orang-orang yang sukses dan tidak sukses, disiplin. Maka hidup seorang santri, hidupnya rapi, teratur. Kalau di rumah kalian nanti misalnya, masya Allah ya, mainnya seenaknya, tidurnya seenaknya, makannya seenaknya, ya, kesana kemari seenaknya. Di pesantren sudah berbeda. Kalian nanti akan ada jadwal dari mulai tidur sampai tidur lagi, lengkap. Ada waktu bermain, ada waktu makan, ada waktu semuanya. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti memiliki ilmu yang berkah. Nah, jadi apa? Disiplin. 1, 2, 3. Yang keempat, ada biaya. Tidak ada yang gratis, adik-adikku. Belajar butuh biaya. Antum kalian harus membeli pulpen, harus membeli buku, ya, harus membeli pakaian, membeli tas, harus membeli uang untuk makan, cari makan, ya, harus beli makanan, biaya. Dan masalah biaya ini seharusnya seorang santri atau terutama untuk wali santri, ia kerahkan kekuatannya untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Saya akan cerita Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, imamnya ahli Madinah, ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas. Beliau ini subhanallah yatim, tidak punya bapak, dari masih kecil yatim, ya. Maka ibundanya beliau, ibunda Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kerjaannya adalah sebagai tukang jahit. Nggak ada bapaknya, ibunya sebagai tukang jahit. Apa kata ibunya? Wahai Malik, kamu harus belajar sana. Kepada siapa? Rabi'atul Ra'yi, gurunya beliau Rabi'ah ar-Ra'yi. Biar ibu nanti yang akan pintal, biar ibu yang menjahit, nanti biayanya aku berikan kepada kamu untuk sekolah kepada Rabi'atul Ra'yi di Madinah. Wah. Satu hari Imam Malik kehabisan uang untuk beli pulpen, untuk beli buku, ya. Maka ibunya rahimahullahu ta'ala menjual atap rumahnya, ya. Menjual atap rumahnya untuk biaya Imam Malik rahimahullahu ta'ala.
Maka wajar beliau menjadi ulama. Karena apa? Biaya pendidikannya juga sangat mahal. Sangat mahal. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah juga muridnya Imam Malik. Beliau adalah lahir di Palestina. Lahir di Palestina, datang ke kota Mekah dengan ibunya tanpa bapaknya. Kemudian ibunya pulang karena sudah selesai haji. Imam Malik rahimahullah ta'ala bertemu Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik sendirian ke kota Madinah dengan mencari bekal sendiri. Jadi apa? Biaya. Harus ada biaya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, adik-adikku sekalian. Jangan kalian belajar agama, kalian pengen kuliah harus ada biaya, pengen kesehatan harus ada biaya, pengen makan enak harus ada biaya. Ini pengen masuk surga, masa nggak ada biayanya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ghaliyah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, barang dagangan Allah itu sangat mahal, biayanya besar. Apa itu? Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang dagangan Allah adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Seorang yang belajar masalah biaya ini karena kita pengen masuk ke dalam surga dengan ilmu agama. Yang kelima, adik-adikku sekalian, guru. Harus ada guru, harus ada ustadz atau kiai yang mengajarkan ilmu yang kita cari ini. Nah, ini paling penting. Di antara yang paling penting adalah seorang harus punya guru dan menghormati gurunya. Seorang santri harus memposisikan gurunya sebagai orang tuanya, orang tua yang kedua. Seandainya orang tua kalian itu adalah orang tua yang mencari nafkah, yang melahirkan, yang zahir, maka guru adalah bapak kalian, guru bapak kalian, orang tua kalian dalam masalah hati kalian. Hormati guru, jaga kehormatannya, tutupi aibnya. Subhanallah, hari ini banyak murid di luar sana kalau belajar sama gurunya tidak hormat. Bagaimana mau berkah ilmunya? Tidak menghormati orang tuanya. Kita akan bacakan perkataan sahabat yang sangat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, cendekiawannya muda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujukan ilmu para sahabat, khalifah yang keempat. Setelah beliau menjadi ulama, diakui keilmuannya, beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Kata beliau, aku ini ibarat seorang budak guruku yang mengajarkan satu huruf, mengajarkan abatasa. Walaupun guruku ini mungkin tidak punya pangkat, tapi aku ini budaknya dia, seperti budaknya dia. Kalaupun nanti aku dijual, terserah. Ini kata beliau. Begitu menghormati gurunya, dia memposisikan dirinya sebagai budak gurunya. Seorang budak sama tuan harus menghormati. Maka jadilah seperti siapa? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hormati guru. Ya. Tanpa guru tidak akan ada ilmu yang berkah. Nah, yang terakhir kata Asy-Syafi'i rahimahullah, wa tulu zaman. Waktunya lama, adik-adik. Waktunya lama. Bukan 1-2 tahun, tidak. Untuk menjadi seorang ulama, ahli ilmu, butuh waktu lama, 10, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan seumur hidup ia jadikan sebagai penuntut ilmu. Ya. Maka tidak ada istilah orang tobat langsung jadi ulama, tidak bisa. Pasti yang disampaikan banyak salahnya. Ingin menjadi ulama ahli ilmu, panjang waktunya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli hadis di kota Baghdad rahimahullahu ta'ala, beliau belajar ilmu dari kecil. Sampai ketika itu jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih, sudah bungkuk, masih membawa pulpen sama papan tulis di punggungnya. Muridnya heran,
Muridnya heran. Ditanya oleh muridnya, wahai guruku, kamu sudah jadi ulama, ngapain bawa pulpen lagi, ngapain bawa papan tulis lagi? Untuk apa itu semuanya? Apa kata beliau? Ta'allamtu al-ilma minal mahdi ilal lahdi. Aku belajar ilmu agama ini dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Jadi kalau sudah belajar agama seumur hidup. Kalau sudah mau menghafal Quran, hafalan Quran dijaga seumur hidup adik-adik, anak-anakku sekalian. Kalau kalian sudah memiliki hafalan hadis, sudah membaca kitab para ulama, diulang-ulang di murojaah seumur hidup kita. Maka untuk menjadi seorang ilmu atau santri yang baik, waktunya panjang. Bukan 1, 2 tahun, 3 tahun. Sekali lagi tidak ada yang instan. Semuanya harus pakai prosedur ya panjang. Yang terakhir yang kita sampaikan, yang ketujuh adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Apa kata mereka? Innama yu'khadul ilmu ala qadri niyatihi. Ilmu didapat itu tergantung ikhlasnya. Ya. Untuk apa kita mencari ilmu adik-adik? Apakah pengen supaya disebut seorang alim? Untuk apa kita menghafal? Supaya disebut seorang qari ahli Quran. Ini masya Allah. Pengen dipuji-puji orang. Ini nggak akan jadi ulama adik-adik. Kalau belajar ilmu agama supaya dipuji orang, supaya disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan, tidak bisa. Harus ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Beliau mengatakan, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yurih arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa, artinya barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya itu untuk Allah, ikhlas karena Allah, ternyata ilmunya digunakan untuk cari duit. Belajar ilmu supaya dapat gelar ini, gelar itu, dipuji-puji orang, ini loh ustadz, ini kiai besar ya. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya. Maka 7 hal ini adik-adik sekalian, sekali lagi adab seorang mencari ilmu agama. Silakan ditulis di rumah dalam buku 7 hal ini ya. Kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh ya. Biaya, ada gurunya, ada panjang waktunya, dan terakhir ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya difahami ya, dicatat. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Demikian dari saya, semoga Allah memudahkan kalian, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.